Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, sebelum kita berlanjut ke yang lebih mendalam, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian hukum, sistem hukum, ciri-ciri hukum, dan unsur hukum. Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan sistem hukum adalah sebuah proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, maupun dipertahankan. Ciri-ciri hukum, yang pertama adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Dan yang terakhir, pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Unsur hukum meliputi 4, yaitu peraturan atau norma mengenai pergaulan manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan peraturan itu bersifat memaksa. Dan terakhir, sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut tegas, yaitu berupa hukuman. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam hukum. Ada 8 nantinya ya. Jadi yang pertama menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktaat, dan ada hukum jurisprudensi. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis seperti adat. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibedakan menjadi 4, hukum nasional, internasional, asing, dan hukum gereja. Dan berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 4 juga, yaitu hukum material, formal, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. Yang kelima, ada menurut isinya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Berdasarkan waktu berlakunya, ada ius constitutum, dan ada ius constituendentum, dan ada hukum asasi. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya juga, hukum dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Jadi di sini saya sedikit memperkenalkan macam-macam atau jenis-jenis hukum menurut isinya, waktu berlakunya, sifatnya, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi menurut Andi Hamzah, perlindungan dan penegakan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan dan penegakan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga tidak dilanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum ada 4, yaitu perlindungan dari pemerintahan kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih pentingnya? Saya di sini menjabarkan menjadi 3 hal. Yang pertama menjadi parameter keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hukum yang sudah ada. Jadi apa gunanya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hukum. Yang kedua, mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang dirancang. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian serta keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Oke, di sini kita masuk ke peran lembaga penegak hukum. Yang pertama ada kejaksaan. Memiliki peran 2, yaitu pidana dan perdata. Yang pidana melakukan penuntutan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan perdata
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Lembaga yang kedua ada Polri. Apa sih peranannya? Yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau masuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Keempat, meminta berhenti, serta meminta tanda pengenal kepada orang yang mencurigakan. Keenam, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat. Terakhir, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi. Lembaga yang ketiga ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memiliki peran sebagai berikut. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan yang ini adalah peran individu penegak hukum. Yang pertama ada hakim. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Jika terjadi keputusan hakim dianggap tidak adil, maka akan ditindaklanjuti atau diproses menurut hukum yang berlaku. Ada 3 kelompok hakim, yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Ada hakim pada pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan. Yang ketiga ada hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Yang kedua ada advokat. Advokat itu apa sih? Advokat itu seperti jasa hukum yang diberikan untuk mendampingi dan melakukan tugas profesi demi tegaknya keadilan. Perannya apa? Sudah jelas tadi saya katakan, mendampingi dan melakukan tugas profesi demi tegaknya keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental di depan hukum. Ada lagi secara khusus tugas advokat adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan serta kewajiban yang berlaku. Sanksi norma hukum bersifat tegas. Artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturannya. Yang kedua, nyata. Adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Nyata itu maksudnya konkret, setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Dan yang ketiga adalah mengikat. Setiap orang yang dikenakan hukuman, maka harus menjalankan hukuman itu. Dinamika pelanggaran hukum di berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Mengabaikan perintah orang tua dan adanya tindak kekerasan dalam keluarga. Lalu, di lingkungan masyarakat, membuang sampah sembarangan. Adanya hakim sendiri maupun ada pencurian. Yang ketiga ada lingkungan negara, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melanggar lalu lintas. Di lingkungan sekolah, adanya tawuran antar pelajar, mencontek saat ujian, dan melanggar peraturan di sekolah. Kita masuk kepada kesadaran hukum. Setelah tadi kita melihat adanya pelanggaran hukum, di sini kita akan membahas tentang kesadaran hukum. Apa sih kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma hukum,
Perilaku hukum warga masyarakat. Berikut adalah contoh kesadaran hukum di beberapa lingkungan. Di keluarga, menjaga nama baik keluarga dengan tidak melakukan hal-hal yang kurang terpuji, ada menaati aturan yang berlaku dalam keluarga, menghormati semua anggota keluarga, dan lain-lain. Di masyarakat, menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, membayar iuran warga, taat dan patuh terhadap aturan-aturan, bertindak sesuai dengan norma. Di negara, di lingkungan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan negara, saling menghormati, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan, memiliki KTP bagi yang berusia 17 tahun, itu wajib. Di lingkungan sekolah, kita harus menaati peraturan yang berlaku di sekolah, disiplin dalam belajar di kelas, menjaga nama baik sekolah. Kalau bisa ya mengharumkan nama sekolah, menghormati guru, siswa lain, dan semua warga di sekolah. Jadi setelah panjang lebar ini, kesimpulan dari kesadaran hukum ini adalah apa sih? Yaitu kita harus menjalankan kewajiban kita, di mana lingkungan kita hidup. Contohnya di keluarga, kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita atau melaksanakan peran-peran kita di dalam keluarga itu. Begitu pula halnya dengan masyarakat, negara, dan sekolah. Kita memiliki peran dan bagiannya masing-masing, sehingga kita harus juga melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan peran kita masing-masing. Ya, ini saya ambil kata-kata dari Idowu Goyenikan. Pikiran itu seperti otot, semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Sekian presentasi dari saya. Harapannya semoga presentasi ini dapat membantu kalian belajar, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.